jadi apa ya, itu harap maklum gitu kan. Jadi setelah dia tidak melakukan sholat Jumat, atas anaknya mau nikah, dia terus jadi wali. Itu menurut dia hukum, apakah yang terjadi apakah sah walinya menurut putus selama dia kan kita tak juga seperti kami pengurus inilah nikah supaya ya itu pertanyaan harap jawabannya berikan. Terima kasih. Baik, kalau hadis tadi jelas menyampaikan siapa bapak ayah yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut disengaja tanpa unsur-unsurnya ada 4. Kalau dapat unsur 4 ini dia tinggalkan salat Jumat, dia tidak berdosa. Tapi nggak ada yang 4 ini dia tinggalkan 3 kali berturut-turut, tidak sah menjadi wali itu. Yang dipertanyakan oleh Pak Haji, apalagi pada adalah sebagai pencatat nikah pekerja salah tak mungkin kata beliau kami kawatayo kapan wayahnya mayang kodak Jumat kodak itu tidak mungkin. Kami itu kata beliau, kalau seandainya terjadi hal itu, yang bapak ini egonya tinggi, harus menikahkan bapak anaknya, padahal dia tahu bahwa dia tidak pernah sholat 5 waktu dah, sholat Jumat dah, ikut seorang bapak namanya menikahkan anaknya dalam keadaan fasiqun. Berarti bapak menikahkan anak seperti itu dalam keadaan fasik. Berarti bapak fasik menikahkan anak. Bagaimana status nikahnya? Dan nikahnya bagi tetap sah. Sebab yang mesahkan nikah itu bukan inyo sekedar wali yang mesahkan nikah sampai babuih mencapkan kabul kalau belum kata saksi tidak sah. Makanya saksi itu tadi harus orangnya tidak boleh orang tak sembahyang jadi saksi 1, saksi 2. Kenapa? Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini yang menentukan sah tak sahnya nikah bukan wali. Tetapi ayah dan wali ini berdosa kepada Allah. Dosanya bukan dosa kecil, dosa gede. Karena ini menikahkan anaknya dalam keadaan fasiqun. Dia nikah sah. Dari itu ada tak? Daya nak tanya dah. Dengan tu balik ke. Ya. Ambo jauh ke selatan balik. Alun nak balik boleh. Ada dah. Silakan. Kalau tu tunjuk tangan le. Ya. Lewat. Pertanyaan yang Bapak untuk terjawab. Yang pertama, contoh pada Bapak ya. Jadi ada seseorang dia memakai ilmu atau ilmu pandai. Tidak bisa masuk masjid karena ilmu itu. Sah ada orang itu untuk jadi wali. Baik. Ini kan contoh, kan memang contoh. Kalau kata kami dan ilmu pandai itu memang ilmu hitam. Asal masuk masadi angin. Tidak bisa ya. Sahdaknya menjadi wali kan itu tadi. Sedangkan dak solat Jumat bayar 3 kali. Inyo sudah fasik. Kalau berkawan dengan jin, berkawan dengan syaitan, ilmu hitam itu disebut hitam adalah jin dengan syaitan. Orang yang berkawan dengan jin dan syaitan bukan fasikun lagi, tetapi sirkun billah. Itu apa artinya? Syirik. Orang yang berteman dengan jin dan setan syirik.
ndak boleh menjadi wali nih. Apalagi inyo adalah sirkun billah. Ada tiga doa tak pernah diterima, amal tak pernah diterima. Ada tiga perbuatan orang. Yang pertama sirkun billah, yang kedua uququl walidain, yang ketiga syahadatan sur. Mana yang sirkun billah itu tadi menyebutkan Allah berteman dengan jin dan itu sirkun syirik kepada Allah. Mana yang dikatakan uququl walidain, ini dosa tak bisa diampunkan, adalah anak yang durhaka kepada orang tua tunda. Yang ketiga adalah syahadatan sur, kesaksian palsu, pembohong. Kalau kami Minang namanya pembongak. Di situ apa namanya? Peduto. Bagi cua ya. Syahadatan sur, kesaksian palsu. Termasuk yang tadi itu memang. Termasuk yang tadi itu. Walau seketik ke belakang masuk yang tadi itu. Pilihan masuk cua. Yo. Tak tahu tak dipilih itu kesaksian palsu. Termasuk tu cik tu. Termasuk tu cik. Apa itu kesaksian palsu. Di tiga dosa besar ini susah untuk diampuni terkecuali taubat nasuh. Kalau nak tu dah sah. Itu memang jangankan beliau menjadi wali. Mohon maaf, buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 80 dengan ayat 84. Orang yang mati dalam keadaan sirkun billah, dalam keadaan syirik kepada Allah, buka Quran tu. Mereka di rumah buka. Apa kata Allah? Jangan disolatkannya, jangan didoakan di kuburannya. Apa itu kalian kalau Quran? Kalau